Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela. Saya dari Prodi Ekonomi Islam. Nah, sedikit menjelaskan ya tentang perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa kontemporer Muhammad Najatullah Siddiq. Nah, di sini ada sedikit biografi beliau. Nah, beliau itu lahir di Gorakhpur, India pada tahun 1931. Dia memperoleh pendidikan awalnya di Darassak Jamaat Islam, Ranpur. Kemudian melanjutkan lagi pendidikan muslim di University Aligarh. Dia mulai menulis tentang Islam atau ekonomi Islam pada waktu belum ada literaturnya. Nah, kontribusinya ke jurnal-jurnal di pertengahan tahun 50-an. Kemudian terbitlah karya-karya awal dalam ekonomi Islam beliau, yakni Some Aspects of the Islamic Economic pada tahun 1970 dan The Economic Enterprise in Islam pada tahun 1972. Nah, langsung masuk ke materi kita ya tentang pengertian etika produksi. Nah, di sini ada aturan normatif yang mengandung sistem nilai ya dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam perusahaan. Nah, karena di etika kerja karyawan secara normatif itu diturunkan dari etika bisnis. Nah, di sini ada lanjutannya ya. Di sini ada etika karyawan gitu. Nah, melaksanakan tugas sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan. Nah, selalu berintegritas pada budaya peningkatan mutu kinerja ya. Nah, juga saling menghormati sama karyawan, membangun kerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas perusahaan, memegang amanah atau tanggung jawab dan jujur, dan menanamkan kedisiplinan bagi diri sendiri dan perusahaan gitu. Nah, jadi lanjut lagi ya, dalam praktek penerapan etika kerja di kalangan karyawan tidaklah mudah gitu. Tidak jarang pula bahkan di karyawan tetapi juga di kalangan manajer banyak yang kurang memahami makna etika kerja gitu. Nah, apa penyebabnya? Nah, ketidakpuasan di kalangan karyawan kalau ini dibiarkan gitu, maka lambat akan mengganggu proses pekerjaan, mutu kinerja secara keseluruhan gitu. Nah, jadi di sini ada dapat berperan penting ya, itu membuat kode etika kerja dengan melibatkan para karyawan, pelantikan sebenarnya pelatihan tentang pengertian dan penerapan etika kerja gitu, melaksanakan proses sosialisasi dan internalisasi etika kerja, terus meningkatkan komunikasi horizontal dan vertikal, formal atau informalnya gitu kan. Nah, meningkatkan fungsi pengawasan kerja gitu. Nah, di sini itu prinsip etika dalam produksi ya yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim bagi individu maupun komunitas. Nah, itu berpegang pada semua yang dihalalkan Allah. Nah, tidak melewati batas gitu. Nah, norma tuh penting dalam berproduksi. Setelah wajib bekerja adalah ketekunan ya. Dalam Islam tidak meminta penganutannya sekadar bekerja, tetapi juga meminta agar mereka ya bekerja dengan baik, dengan tekun gitu. Nah, pengertian lainnya tuh bekerja menyelesaikan dengan sempurna gitu. Nah, menurut Islam, tekun dalam bekerja merupakan salah satu kewajiban dan perintah yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim gitu. Nah, di sini lanjut lagi ada konsep produksi adalah bahwa di dalam ekonomi Islam berhubungan dengan apa yang disebutkan Islamiman. Nah, perubahan mendasar dikatakan akan mentransformasikan tujuan produksi dan norma perilaku dalam produsen gitu. Nah, jadi tidak hanya di situ ya. Nah, jadi
produksi itu dalam kebutuhan masyarakat ya, menciptakan employment serta memberikan harga rendah untuk barang-barang esensial, gitu kan. Yang lain, tempat sidik juga membicarakan mengenai tujuan utama perusahaan, yakni memenuhi kebutuhan seseorang secara sederhana, mencukupi tanggung jawab keluarga, menghadapi kemungkinan di masa mendatang, persediaan untuk keturunan atau sosial ya, serta sumbangannya dari produsen gitu. Nah, jadi bukan hanya mengejar laba maksimum, produsen juga memproduksikan sejumlah tertentu yang masih menghasilkan laba yang batas bawahnya gitu. Nah, cukup untuk bertahan hidup selain menggunakan istilah yang lebih laba yang memuaskan gitu. Nah, lanjut lagi, ini ada menurut Muhammad Najatullah Siddiq, ketika produksi itu adalah sebagai seperangkat nilai tentang baik buruk benarnya, salahnya gitu dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas gitu ya. Nah, jadi di sini ada juga tujuan dari Muhammad Najatullah Siddiq. Beliau menjelaskan tuh tentang tujuan produksi ini menanamkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis gitu. Nah, terus ada ini memperkenalkan argumentasi moral di bidang ekonomi dan bisnis, nah gitu, serta cara penyusunannya gitu. Nah, jadi membantu untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan, atau juga dan terakhir ada profesi. Nah, kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi itu diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat baik di masa kini maupun mendatang nantinya. Nah, akan pengertian yang luas tersebut kita memahami ya bahwa kegiatan produksi tidak terlepas dari keseharian manusia. Nah, pembahasan tentang produksi dalam ekonomi Islam konvensional senantiasa memaksimalkan keuntungan sebagai motif utama gitu. Nah, meskipun sangat banyak ya kegiatan produktif. Nah, selain itu ada ekonomi Islam yang mengaku produktivitasnya tuh seluruh kegiatan perekonomian yang legal sesuai syariah, baik produksi barang maupun produksi jasa gitu. Nah, sedangkan ekonomi konvensional membagi kegiatan ekonomi kepada kegiatan produktif dan kegiatan hampa gitu. Nah, sebelumnya diakuinya tuh belakangan ini produktivitasnya tuh barang jasa secara keseluruhan gitu. Nah, jadi di sini ada sedikit manfaat ya. Nah, manfaatnya ini yang pertama itu ada ajaran Islam yang mana menjadikan manusia tidak pernah putus asa ya. Selanjutnya itu ada seorang muslim yang menjauhi produksi yang merugikan orang lain. Nah, gitu. Nah, orang itu misalnya tuh dia kayak kepentingan yang sesaat gitu, tidak pernah memikirkan orang lain gitu ya. Nah, misalnya dan lagi yang ketiga itu tentang keuntungannya yang tidak merugikan produsen atau konsumen yang lain. Nah, gitu. Nah, jadi tuh keuntungan didasarkan pada upaya untuk menstimulir pada pasar ya. Nah, oleh karena itu keuntungan pengusaha muslim didasarkan atas prinsip manfaat atau maslahah gitu. Nah, yang terakhir itu ada zakat ya. Zakat ini digunakan produsen dalam merangsang terjadinya optimalisasi produksi ya. Nah, jadi kenaikan output produksi merupakan tuh konsekuensi dari seorang pengusaha ya. Nah, jadi konsisten dalam membayar zakat gitu. Nah, di samping zakat itu sendiri, nah meningkatkan daya beli masyarakat yang pada gilirannya gitu. Nah, akan meningkatkan output produksi perusahaan gitu. Nah, masyarakat muslim wajib mengeluarkan uang dari
bawah bantalnya, karena uang itu dicetak bukan untuk disimpan, nah tetapi untuk diputar kembali dan dipindahkan dari satu tangan ke tangan yang lain. Nah pada zaman Rasulullah ya, pada zaman ya, nah lanjut lagi. Nah, di antara produk yang dilarang keras beredar ialah ada produk yang merusak akidah, etika dan moral manusia. Nah, seperti produk yang berhubungan dengan pornografi dan sadisme, baik dalam opera, film dan musik. Nah, juga apa yang berhubungan dengan media informasi. Nah, baik media cetak maupun televisi. Nah, etika itu sendiri ya, yang terpenting itu menjaga sumber daya alam karena merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nah kepada hambanya. Dan salah satu cara mensyukuri nikmat Allah itu adalah dengan cara menjaga sumber daya alam itu sendiri gitu, dari polusi, kehancuran atau kerusakan itu. Nah, juga dijelaskan dari firman Allah dalam ayat Al-Baqarah ya 205 tuh. Nah ini lanjut lagi, landasan teoritis ya. Di sini ada keadilan ekonomi, jaminan sosial, manfaat sumber-sumber daya ekonomi produktif secara efisien gitu. Nah ini adalah landasan ya. Nah di sini ada tujuan ya. Tujuan pemenuhan kebutuhan individu secara wajar, memenuhi kebutuhan keluarga, bekal untuk generasi mendatang nantinya gitu. Bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu. Nah, dan itu ya. Nah, ini juga ada sedikit faktor ya. Faktor-faktor produksi menurut Muhammad Najatullah Siddiq ya. Nah, yang pertama itu ada alam ya. Alam merupakan faktor produksi yang pertama dan utama gitu. Nah, kenapa bisa disebut pertama atau utama? Nah, karena memang benar-benar tanah ini banyak manfaat untuk kebutuhan manusia ya. Nah, ya seperti tanah, bumi, tanah gitu ya, mineral, gunung, hutan, hewan dan binatang, iklim dan hujan. Nah ini salah satu contohnya ya yang penting untuk manusia gitu. Nah tanah itu sendiri itu banyak mengandung ya, yang termasuk semua sumber yang kita peroleh dari udara, mau itu laut, mau itu gunung dan sebagainya gitu. Nah termasuk dalam tanah. Nah terus bumi tanah itu tidak diragukan lagi ya dari faktor produksi. Yang paling penting adalah permukaan tanah yang dari atasnya kita dapat berjalan, bekerja, mendirikan rumah. Nah itu adalah salah satu bumi tanah. Nah di sini ada mineral ya. Bumi ini penuh dengan sumber mineral yang dapat memanfaatkan oleh manusia dalam produksi dan mendapatkan kekayaan yang lebih besar lagi gitu. Nah gunung itu merupakan sumber lain yang menjadi sumber tenaga asli gitu. Nah yang membantu atau mengeluarkan harta kekayaan gitu. Nah Al-Quran tidak berhenti-henti membicarakan tentang gunung atau kegunaan dari musabah ya untuk manusia gitu. Nah hujan itu sendiri ya merupakan sumber kekayaan yang sangat penting ya. Hutan menjadikan bahan bakar, bahan-bahan bangunan atau bahan mentah untuk kertas, perlengkapan, berkakas, rumah tangga gitu. Nah itu banyak lagi. Nah hewan atau binatang itu mempunyai banyak kegunaan bagi manusia, memberikan daging, susu, lemak untuk makanan kita gitu. Nah juga lanjut lagi, yang terakhir itu ada iklim dan hujan ya. Nah keadaan geografis termasuk iklim, hujan tuh menentukan ciri tanaman yang boleh ditanam di setiap negara
terdapat istilah tanah gitu. Nah, lanjut lagi yang kedua itu ada tenaga kerja. Segala sesuatu usaha atau ikhtiar. Nah, di sini yang pertama itu para buruh harus memperoleh upah yang semestinya agar dapat menikmati taraf hidup yang layak gitu. Nah, jadi kedua itu mereka harus membayar ganti rugi kecelakaan yang cukup selama dalam bekerja gitu. Nah, juga ketentuan yang wajar ya harus dibuat untuk pembayaran pensiun yang lanjut usia gitu. Nah, di sini ada modal. Nah, modal ini merupakan aset yang membantu distribusi aset ya. Berikutnya itu milik individu maupun itu negara yang dihasilkan guna dalam menghasilkan gitu. Nah, keempat tuh ada analisa ya, ketika produksi merupakan salah satu elemen penting yang tidak dapat dipisahkan ya dalam setiap aktivitas ekonomi. Nah, ini ada pendapat Muhammad Najatullah Siddiq ya tentang etika produksi dalam sistem. Nah, ekonomi Islam selarah dengan prinsip ekonomi yang menghendaki sistem perekonomian yang adil sesuai dengan Al-Quran dan sunnahnya, di mana Islam juga menghendaki produksi barang maupun jasa yang halal gitu. Nah, tidak merusak dan tidak menghancurkan fitrah manusia, tidak juga melakukan penganiayaan yang tujuannya akhirnya adalah unruk ya, memperjuangkan kebutuhan hidup manusia serta mencari kesenangan akhirat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terakhir ada kesimpulan ya, menurut Muhammad Jinatullah Siddiq, ayat Al-Qur'an tersebut melarang orang memperoleh harta dengan jalan yang curang dengan memperingatkan orang-orang yang melakukan pelanggaran dengan kata-kata janganlah membunuh orang lain. Jika seseorang mendapatkan harta kekayaan dengan cara tidak benar, maka tidak hanya merusak usahanya sendiri, tetapi juga menciptakan suasana yang tidak diinginkan. Nah, sebab perbuatan curang dan tidak benar akan merusak sistem ekonomi. Nah, karena itu Islam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan keadilan dalam bidang produksi dan pendidikan moral. Nah, sekian dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.